Hari pertama masuk sekolah baru, langkah ragu tapi senyum selalu. Empat sahabat janji tuk bersama, tawa dan ceritakan berbunga. Kamu juga, Wit, tidur. Oh iya, kata kamu tadi mau curhat. Mau curhat apa? Nggak jadi. Lupa mau curhat apa. Hehe, bye. Maaf, Ci. Aku nggak bisa bilang kalau tadi aku diantar pulang sama dia. Mending aku simpan rahasia ini daripada merusak persahabatan kita. Waduh, Dek, buru-buru banget. Kayak dikejar deadline skripsi aja. Sini, kakak bantuin bawa bukunya, biar gak berat. Permisi, Kak. Saya lagi terburu-buru. Tunggu dulu, mau kemana sih? Jangan buru-buru gitu dong. Sore masih panjang. Dol. Astagfirullah. Wow. Ada Utihi. Ups, Davin ngagetin kamu ya, Dek. Mau kakak bantuin ngambil bukunya? Tidak usah, Kak. Saya bisa sendiri. Santai aja, Dek cantik. Kita gak gigit kok. Nama saya bukan Cantik, Kak. Dan saya tidak terbiasa berbicara dengan orang yang tidak saya kenal. Jir, Bleng. Lama-lama ngeselin juga ya nih cewek. Mana aku lagi ngomongnya? Kasih dia jalan. Mau nyari siapa, Dek? Atau mau nyari masalah? Ya elah, ada adik kelas yang mau sosokan jadi pahlawan nih. Jangan ganggu dia. Tolong jelasin dulu, ini keberanian atau hanya ketidaktahuan? Lo tahu kan siapa yang lo hadapi? Tahu, Berarti lo juga tahu kan, Ray? Apa konsekuensinya? tahu. Jadi, apakah ini artinya lo sedang nantang gue sekarang? Enggak, Terus, jangan ganggu dia. kalau gue masih ganggu dia? Coba aja. Kalau ini emang mau lo, apa boleh buat? Tapi jangan bilang kalau gue nggak pernah memperingatkan lu. Oke, Jadi, kita duel nih sekarang. boleh. Kayaknya bakal seru nih. Genggam, Ray, genggam, Ray. Jangan sama Ray, sama gua aja yuk. Ray, genggam, Ray, genggam, Ray, genggam. Wow, pasukannya udah pada datang nih. Dengar ya adik-adik kelasku. Hormat sama senior itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Kalau lu ingin dihormati, sebaiknya berhenti mengganggu adik kelas. Karena rasa hormat tidak pernah lahir dari rasa takut. Tetapi dia tercipta dari rasa aman. Itu barusan kayak ditampar ya, tapi pakai kata-kata. Iya, sakitnya berasa sampai sini. Hehe. Kalah jumlah nih. Ah, gak seru. Beraninya rame-rame. Kita nggak rame-rame. Kita bareng-bareng. Sama arti tapi beda makna. Waduh, kata-kata bijak keluar lagi dari mulut Satria. Catat ngop, bisa dijadiin caption status tuh. Hihihi. Cowok sejati tuh nggak keroyokan, tapi 1 lawan 1. Bukannya situ yang keroyokan? 2 lawan 1. Cewek pula yang dikeroyok. Cowok sejati itu bukan yang jago berantem, tapi yang tahu kapan harus nahan diri. Gue ingetin ya, gue nggak ada urusan sama kalian. Urusan gue sama si Ray. Ray, ini belum selesai. Kita bakal ketemu lagi. Cabut, Vin.
Kamu baik-baik aja? Secara fisik, saya baik-baik saja. Tapi secara jantung, agak gemeter sedikit. Hehe. Terima kasih ya semuanya. Nggak apa-apa. Sekali-kali senam jantung. Biar sehat. Tenang, Neng. Di dunia ini cuma ada 2 jenis getaran yang bikin deg-degan. Cinta sama takut. Tapi, kalau barusan kamu ngerasa aman, berarti yang kedua udah gugur. Kakak ini kalimatnya seperti motivator. Keren banget. Bedanya, motivator itu dibayar. Kalau dia mah cukup dikasih gorengan udah semangat ngomong bijak. Gak apa-apa, Cep. Kadang pelajaran hidup datang tanpa biaya, tapi dengan sedikit drama. Kalian semua baik banget ya. Saya benar-benar berterima kasih. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi selain terima kasih. Semoga kalian semua selalu dijauhkan dari hal-hal berbahaya dan dari nilai ujian yang rendah. Amin banget tuh bagian terakhir. Doa terbaik sepanjang minggu. Hehehe. He. Sekali lagi terima kasih sudah menolong saya. Tapi saya belum tahu nama kalian. Kalau gitu, biar nggak salah alamat, kenalan dulu kali ya. Gue Satria. Nama boleh keras, tapi hatinya lembut. Kayak tahu bulat, digoreng dadakan, Cukup, Sat. 500-an. Gua Cecep, spesialis nyatet kata-kata bijak Satria. Kalau lu butuh motivasi, gua yang jual paket promonya. Dan gue Bengop, nama boleh aneh, tapi setia kawan nomor 1. Hehehe. He. Kalian bertiga seperti karakter di buku komedi. Oh iya, kakak satu lagi siapa? Ray. Irit banget ya kakak satu ini. Hehe. Dia memang begitu, Ci. Dia bukan pelit bicara, tapi bicaranya adalah aset yang mahal. Oke, kids. Sekarang waktunya pulang. Katanya mau pulang, malah nongkrong. Padahal perutku sudah ngajakin pulang nih. Halah, Ngop. Perutmu itu memang paling gampang ngajak pulang. Lagian, nongkrong itu investasi pertemanan. Ayo, mainkan, Ray. Nyanyi, Cep. Siap, gini-gini gua alumni Smolo. Jadi tolong ya buat editor. Kasih autotune, reverb, delay, dan echo dikit. Biar suaraku nggak bikin viewer unsubscribe. Hehe. Nama gue Cecep. Teman gue ada 3. Yang satu pendiam, yang satu sok bijak, yang satu rada bego. Oke, mari kita mulai lagunya. Ada Ray yang cool, diem 1000 bahasa. Kalau ngomong cuma 2 kata tapi langsung berasa. Cewek-cewek pada naksir, katanya misterius. Padahal ya emang males ngomong serius. Lalu ada Satria, gaya motivator. Ngomong dikit langsung kayak seminar. Ngasih nasehat soal kehidupan. Padahal PR-nya aja masih nyontek jawaban. Nah ini Bengop, sahabat paling absurd. Mukanya polos, logikanya nyempil di kitab sur. Salah paham sering, tapi niatnya mulia. Pernah nyangka Ray kerasukan gara-gara diam aja. Gue Cecep, saksi nyata mereka. Satu geng, tapi beda kepala. Sejujurnya gue yang paling tampan. Sayang belum dapat pengakuan. Kalau ada
masalah mereka maju duluan, tapi kalau disuruh bayar langsung hilang pelan. 3 teman, 1 kepala, sama-sama aneh tapi gak bisa dipisah. Yeah. Ray tetep cool walau ditanya-tanya, bro lo makan apa sih gantengnya gak kira-kira. Satria jawab, itu karunia Tuhan. Gue jawab, ah itu cuma efek kamera depan. Kadang gue bingung, kok masih di sini. Tiap hari denger Satria kasih motivasi. Tiap sore lihat Ray diem di kursi dan bengok makan gorengan 3 biji. Gue cecep saksi nyata mereka. Kata satu geng tapi beda kepala. Ray diem, Satria ceramah. Bengkok ngakak, ya udah deh tumpah. Kalau ada masalah mereka maju duluan, tapi kalau disuruh bayar langsung hilang pelan. 3 teman, 1 kepala, persahabatan kocak tapi berkelas juga. Gue cecep saksi nyata mereka. Kata satu geng tapi beda kepala. Ray diem, Satria ceramah. Bengkok ngakak, ya udah deh tumpah. Kalau ada masalah mereka maju duluan, tapi kalau disuruh bayar langsung hilang pelan. 3 teman, 1 kepala, persahabatan kocak tapi berkelas juga. Wow, kita punya masalah. Masalah atau kerjaan baru. Lebih ke kombinasi keduanya. Masalah yang bisa jadi kerjaan kalau dibumbuin dendam dikit. Dendam. Maksudnya, tolong jelaskan pelan-pelan agar tidak salah faham. Biasa, geng Bravo, adik-adik kelas yang sok jago, sok bijak, sok pahlawan. Pokoknya, si paling sok. Ya, terus? Tadi mereka sok mau ikut campur urusan gue, padahal gue cuma mau happy-happy sama anak baru di sekolah kita. Terus, mereka nyelamatin bocah yang mau lo ganggu? Kita gak ganggu, kita cuma mau senang-senang aja. Bukan nyelamatin, tapi lebih ke caper, ngerasa keren, karena berani lawan seniornya. Apalagi si Ray, tengil banget gayanya, merasa jadi cowok paling keren sedunia. Itu bagus, Pleng. Mereka punya nyali, mereka menunjukkan potensi mereka untuk jadi penerus kita kelak. Iya, mereka punya potensi, tapi masalahnya, potensi mereka adalah membuat wajah gue babak belur. Bukan potensi, tapi lebih ke ancaman. Mereka pamer kekuatan untuk mengambil alih kekuasaan kita. Geng toxic, geng toxic, toxic, geng go. Bagus dong. Mereka tahu bahwa kekuasaan itu tidak diwariskan, tapi diperebutkan. Bagus terus lu mah, gak ada rasa solidaritasnya sama sekali. Sadewo, kita ini angkatan terakhir. Kita adalah penguasa yang sah. Jangan sampai harga diri kita diinjak-injak oleh mereka. Terus, apa mau lo?
Kita kasih mereka pelajaran. Caranya, Kita hancurkan mereka. lu aja kali. Gue enggak. Emang lu berani sama mereka? Ah, lemah. Coba cari nyali lu hilang kemana. Mungkin ketinggalan di rumah? Kalau gue takut, gue nggak bakal berdiri di sini. Bilang aja kalau lo takut. Aman aja. Bisa gue urus sendiri. Gue bukan takut. Tapi, gue cuma menghargai siapa orang yang ada di belakang si Ray. Siapa? Pocong? Kuntilanak? Atau wewe gombel? Bahkan Raja Jin sekalipun, gue nggak peduli. Tabrak aja lah. Emangnya siapa? Orang yang punya power sebesar itu, sehingga membuat seorang Sadewo gentar. Dia emang gak punya power, tapi dia punya uang, dan itu lebih mengerikan daripada power. Siapa? Lina. Lina. Yap, kita semua tahu siapa Lina. Dia memang cewek imut dan lucu. Tapi dia punya uang. Bisa saja dia sewa preman terminal untuk habisi kita. Kemarin aja, si Tono, badannya segede gaban, dibuat nggak berdaya. Bukannya Tono nggak berani sama si Lina. Tapi, jika dia melawan, dia bakal tahu apa akibatnya. Gue sih gak takut, cuma lutut rada getar dikit. Terus, apa hubungannya Lina sama si Ray? Si Ray itu gebetannya si Lina. Baru gebetan kan? Belum pacaran? Jadi, intinya lo nggak mau ikut dan membiarkan harga diri kita diinjak-injak para bocah kemarin sore itu? Oke, gue ikut. Tapi tidak ada cedera serius karena kita bukan preman. Tidak ada humiliasi di luar kontrol karena harga diri harus tetap tersisa. Tujuan kita adalah memberi pelajaran, bukan menghancurkan. Oke, terus apa rencana lo? Hari pertama masuk sekolah baru.